Jordan lalu dibawa ke perkemahan Wapol yang menjadi lokasi sumber asal. Rupanya perkemahan itu bukan hanya dihuni oleh Wapol, tetapi juga prajuritnya dan dokter yang ditahan. Wapol lalu memamerkan kekuatan buah iblisnya, di mana ia mampu melahap benda apapun. Wapol juga mampu mengubah dan menggabungkan apapun yang ia makan menjadi sesuatu yang ia inginkan. Tak lama kemudian, Deutan menggunakan kekuatan buah iblisnya sehingga ia pun berubah menjadi manusia setengah bison. Sayangnya, serangan Deutan dalam wujud ini berhasil diatasi oleh Wapol. Di lain pihak, Miss Osande diam-diam menemui Fifi. Miss Osande lalu memperingatkan Wapol kini memiliki kekuatan iblis dan akan segera menyerang untuk kembali merebut tahtanya. Miss Osande juga meyakini kru topi jerami akan menjadi target serangan Wapol karena berusaha melindungi kerajaan dan rakyatnya. Rupanya, Miss Osande memberitahu semua hal ini untuk menguji apakah kru topi jerami dan Fifi bisa menghentikan Wapol atau tidak. Di akhir pertemuan, Miss Osande menyerang mental Fifi agar ia tidak yakin bisa menyelamatkan Alabasta dari Mr. Zero. Setelah itu, Fifi memperingatkan Zoro dan Usopp soal kembalinya Wapol. Kini, Fifi merasa harus memperingatkan Luffy secepatnya karena hanya Luffy yang dianggap mampu mengalahkan Wapol. Usopp lalu memberikan alat pengait ciptanya kepada Fifi agar ia bisa mencapai puncak gunung dan menemui Luffy di kastil. Di waktu bersamaan, Sanji menceritakan kisah masa lalunya yang emosional kepada Nami. Jadi, Sanji bisa jago memasak karena ia sering membuatkan makanan untuk ibunya yang sakit-sakitan. Ibu Sanji pun meninggal dunia di saat kemampuan memasak Sanji sudah mendekati juru masak profesional. Lantas sejak menjadi chef hebat, Sanji selalu memasak setiap hidangan sebagai bentuk rasa sayang kepada mendiang ibunya. Waktu pun terus berlanjut hingga Fifi berhasil mencapai kastil dan memperingatkan soal kembalinya Wapol. Mengingat kedatangan Wapol akan memicu pertempuran, Kureha memilih pergi melalui jalur rahasia agar ia bisa menuruni gunung dengan cepat dan terhindar dari efek perang. Kini kelompok Luffy bersiap membawa Nami menuruni gunung dan menaruhnya di tempat yang aman dari Wapol. Saat sudah menuruni gunung, Kureha tak sengaja menemukan Deutan dalam kondisi terluka cukup serius. Kuat dugaan Deutan berhasil kabur dari perkemahan Wapol usai melalui pertarungan sengit. Kureha akhirnya terpaksa mengobati Deutan karena pria itu bersikeras akan melawan pasukan Wapol demi melindungi rakyat. Sementara itu, Zoro dan Usopp membantu proses evakuasi warga sipil karena desa tempat tinggal mereka akan segera diserang oleh pasukan Wapol. Usai menuntaskan proses evakuasi, Zoro, Usopp dan pasukan sipil bersiaga di area benteng. Tak lama kemudian, pasukan Wapol berhasil menerobos benteng dan memasuki desa. Ternyata pasukan Wapol adalah monster. Adapun mereka semua awalnya adalah manusia yang berubah menjadi monster akibat dilahap oleh Wapol. Kelompok Zoro akhirnya bertarung melawan pasukan Wapol dengan segenap kemampuan mereka. Di saat kelompok Zoro mulai kewalahan, Deutan datang membantu dengan wujud manusia setengah bison. Usopp pun terkejut karena baru mengetahui Deutan adalah pengguna kekuatan buah iblis. Saat pertempuran masih berlanjut, Kureha ikut membantu dengan keahlian menembaknya. Kembali ke kastil, Sanji sedang menyiapkan Nami agar ia bisa membawanya menuruni gunung. Chopper lalu menggunakan wujud besarnya sebagai peringatan agar Sanji mengizinkan Chopper untuk mengganti infus Nami dengan versi portable. Di saat Chopper masih kesal dengan penolakan Sanji, dua prajurit Wapol datang ke lokasi. Mau tidak mau, Chopper dan Sanji bekerja sama melawan mereka demi melindungi Nami. Lantas di sepanjang pertarungan, Chopper dan Sanji kesulitan mengatasi serangan musuh. Namun begitu menemukan chemistry, Chopper dan Sanji mulai membalikan keadaan. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan dua prajurit Wapol. Beberapa menit sebelumnya, Wapol memasuki kastil saat Luffy dan Fifi bersiap menyusul Nami dan Sanji. Lantas di awal pertemuan, Wapol menegaskan misi utamanya untuk kembali merebut tahta dalam Kingdom. Ternyata Wapol saat ini juga menjadi kapten kelompok bajak laut yang bernama Bleeding.
Luffy dan Vivi akhirnya bekerja sama melawan Wapol karena mereka tak ingin orang kejam seperti Wapol kembali menjadi pemimpin. Saat pertarungan semakin sengit, Luffy berusaha menahan serangan Wapol yang akan menembakkan meriam dari dalam mulutnya ke arah Luffy. Berkat bantuan Vivi, Luffy berhasil mematahkan serangan itu hingga akhirnya Wapol terkena tembakan meriamnya sendiri. Tak lama kemudian, kelompok Sanji datang menyusul Luffy. Selang beberapa detik, Wapol bangkit dan kembali menyerang. Wapol lalu menembakkan meriam ke bendera bajak laut peninggalan Hirolo. Setelah berhasil melindungi bendera, Luffy kembali bertarung melawan Wapol. Berkat bantuan Vivi dan Chopper, Luffy berhasil mematahkan serangan maut Wapol. Luffy dan Sanji lalu melakukan serangan gabungan hingga akhirnya Wapol terpantau jauh dan kalah. Dengan demikian, kru topi jerami berhasil menyelamatkan rakyat Drum Kingdom. Di saat bersamaan, pasukan monster kembali menjadi manusia karena mereka terbebas dari efek kekuatan Wapol. Saat situasi di desa sudah mulai aman, Kureha melihat Semadok terkembali setelah sekian lama ditahan oleh Wapol. Kureha lalu meminta mereka untuk segera mengobati korban dari perang melawan pasukan monster. Pada malam harinya, Kureha membawa kelompok Zoro dan Delton ke kastil melalui jalur rahasia. Kelompok Zoro lalu berkenalan dengan Chopper. Sedangkan Delton berterima kasih kepada Luffy dan kru topi jerami karena berhasil menyelamatkan rakyat dari ancaman Wapol. Setelah itu, Luffy mengajak Chopper untuk bergabung dengan kru topi jerami agar ia bisa menjadi dokter mereka. Chopper akhirnya menerima ajakan ini karena kru topi jerami siap menerima Chopper apa adanya. Lantas sebelum pergi bersama kru topi jerami, Chopper berpamitan terlebih dahulu kepada Kureha. Di luar dugaan, Kureha meladang Chopper menjadi anggota kru topi jerami karena ia meyakini Chopper takkan mampu bertahan hidup di lautan. Namun Chopper bersikeras karena dengan menjadi anggota kru topi jerami, ia bisa mewujudkan impiannya untuk menjadi bajak laut. Chopper akhirnya pergi di saat Kureha masih menentang keputusannya. Setelah itu, Chopper menggunakan wujud menyerupai lusan normal agar ia bisa menarik kereta luncur. Delton lalu mengantar keberangkatan kru topi jerami sambil mendukung mereka. Di tengah perjalanan, Chopper menggunakan jalur ekstrim agar kru topi jerami bisa mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Sesampainya di kapal, Chopper baru ingat bahawa ia seharusnya membawa tas perbekalannya yang tersimpan di kastil. Nami lalu datang sambil membawakan tas itu untuk Chopper. Ternyata sebelum kereta luncur digunakan, Kureha diam-diam memasukkan tas itu ke dalam kereta sebagai bentuk dukungan untuk Chopper. Kembali ke kastil, Kureha menunjukkan obat hasil penelitian Hirolo kepada Delton. Atas permintaan Kureha, Delton menggunakan meriam untuk menembakkan obat ke langit Drum Kingdom. Ternyata obat ciptaan Hirolo itu adalah ramuan yang mampu menciptakan hujan salju menyerupai bunga sakura. Lantas di tengah hujan, rakyat yang sebelumnya putus asa akibat kejahatan Wapol, kini bisa bangkit karena tersentuh oleh keindahan bunga sakura. Rupanya hujan bunga sakura adalah cara Hirolo untuk memulihkan semangat hidup rakyat agar nanti mereka mau memperbaiki kondisi Drum Kingdom. Setelahnya, Delton menilai bahawa Luffy adalah orang yang spesial. Sedangkan Kureha merasa tingkah laku Luffy mirip dengan Raja Bajak Laut Roger. Keesokan harinya, kru topi jerami mengadakan pesta untuk merayakan kehadiran Chopper sebagai anggota baru. Adapun kru topi jerami kini berlayar menuju Alabasta karena Vivi ingin segera menyelamatkan kerajaannya. Karena kru topi jerami siap menjadi sekutunya, Vivi akhirnya berbagi informasi penting. Ternyata Vivi dan Igram berhasil membongkar identitas asli Mr. Zero yang selama ini sangat dirahasiakan. Sementara di pos komunikasi Angkatan Laut yang telah diserang oleh Bergworks, Smoker menemukan petunjuk penting dari rekaman percakapan Mr. Zero dan Sanji. Dari petunjuk ini, Smoker bisa menyimpulkan bahawa Bergworks dan kru topi jerami akan berada di Alabasta. Smoker dan Tashigi akhirnya pergi ke kerajaan itu agar mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan.
Di lain pihak, Miss Osande menemui Mr. Zero untuk melaporkan kekalahan wabak. Dalam kesempatan yang sama, Miss Osande mengungkapkan bahawa ia telah memerintahkan para ejen Battleworks untuk berkumpul di Alabasta. Ternyata nama asli Mr. Zero adalah Sir Crocodile. Dan menariknya, status Bounty Crocodile telah dicabut oleh pemerintah dunia. Di sisi lain, nama asli Miss Osande adalah Nico Robin yang memiliki bounty 79 juta beri. Lebih jauh lagi, Crocodile dan Robin menjadi sekutu karena mereka memiliki tujuan yang sama, setidaknya menurut keyakinan Crocodile. Kini, Crocodile bersiap menjatuhkan Alabasta agar ia bisa selangkah lebih dekat untuk menemukan One Piece. Dan Sadis pun akhirnya selesai.